Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Kembali lagi dalam Forum Wartawan Daerah Virtual Event 2021. Seperti kita ketahui bersama, bahwa pandemi COVID-19 telah meluluhlantahkan semua sendi perekonomian, tidak hanya nasional, tapi juga global. Semua sektor terdampak oleh pandemi ini. Pariwisata dan jasa perjalanan menjadi sektor yang paling terdampak. Bahkan kinerja kedua sektor ini lebih terpuruk jika dibandingkan pada saat krisis moneter pada tahun 1998 lalu. Rendahnya kinerja sektor pariwisata tercermin dari rendahnya tingkat okupansi hotel berbintang yang hanya mencapai 14% sejak Mei 2020 lalu. Akibatnya, pelaku usaha hotel yang harus menelan kerugian yang sangat fantastis, yaitu sebesar 40 triliun rupiah. Belum lagi pengusaha restoran yang mengalami kerugian hampir 45 triliun rupiah. Ditambah penutupan sekitar 2.000 hotel di seluruh Indonesia. Tidak sampai di sana, kinerja sektor perjalanan pun sangat terhantam. Hal ini tergambar dari turunnya jumlah penumpang pesawat penerbangan domestik hingga 98%. Belum lagi penerbangan internasional terpangkas hampir habis yang hanya 99%. Alhasil, potensi devisa negara kita hilang hampir 60 triliun rupiah akibat pandemi ini. Merespon hal ini, pemerintah mengambil langkah cepat dengan mempersiapkan anggaran khusus untuk mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pada tahun 2020 saja, APBN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional juga menyediakan program stimulus pariwisata yang diharapkan dapat membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah meyakini sektor pariwisata dapat bangkit dan pulih dengan dukungan kita semua. Dukungan pemerintah pusat sendiri dibuktikan melalui belanja kementerian lembaga, belanja BUMN, belanja swasta, dan belanja pemerintah daerah. Belum lagi pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 15,1 triliun rupiah untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan anggaran yang tersebar di kementerian lembaga, non-kementerian lembaga, dan transfer ke daerah, diharapkan sinergi antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat terwujud. Untuk mendiskusikan dan juga mencari jalan keluar terkait optimisme pariwisata bangkit 2021 ini, kami dari Forum Wartawan Daerah menggelar diskusi membangkitkan optimisme industri pariwisata Nusantara dengan menghadirkan sejumlah pembicara yang sangat kompeten. Acara ini diselenggarakan melalui Zoom dan juga channel YouTube. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sandiaga Salahuddin selaku Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif serta Badan Ekonomi Kreatif, Ibu Nia Niscaya, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sunaryanta, Bupati Gunung Kidul, Bapak Denny Yanwar, Direktur Layanan Teknologi dan Informasi Bakti Kominfo, Bapak Irfan Muthalib, Founder and CEO High Traveler, Bapak Bonai Subiakto, Sekretaris Perusahaan PT Sarana Multigria Financial Persero. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung kelancaran acara ini, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Badan Bakti Kominfo, PT Bank Sentral Asia BCA Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Bank OCBC NISP, PT Sarana Multigria Financial Persero atau SMF. Boleh di-unmute? Sudah, Pak. Siap. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Yang terhormat para narasumber dan juga teman-teman wartawan sekalian. Tepat setahun pandemi kita peringati di Indonesia. Dampaknya sangat banyak, salah satunya sektor pariwisata.
sudah dipaparkan oleh Bapak Zaki tadi apa aja. Namun kita nggak boleh terlalu larut tenggelam, kita harus bangkit lagi. Ini adalah salah satu upaya kecil kami dari Forwada untuk membangkitkan optimisme sektor pariwisata untuk bangkit lagi. Kami mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah mensukseskan ikut membantu terselenggaranya acara ini, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dari Baktikominfo, dari PT Bank Sentral Asia Tbk, dari Bank Negara Indonesia Tbk, Bank OCBC NISP, dan PT Sarana Multigria Finansial. Saya kira itu saja. Selamat berseminar. Mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin sekalian, saya baru mendapat kabar, sepertinya Pak Menteri sudah hadir. Coba kita cek. Bang Sandi memonitor suara saya? Monitor dong. Alhamdulillah. Bang Jaki. Kumaha damang Dararama Pangestu Juragan kumaha. Alhamdulillah. Sepertinya sibuk banget nih Bang, kayaknya Bang. Ya, banyak tugas Kang Jaki. Jadi ya kita prihatin di sektor ini, tapi dengan bantuan teman-teman Forwada, Forum Wartawan Daerah, kita bisa bangkitkan optimisme industri pariwisata Nusantara dan ekonomi kreatif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Saya didampingi beberapa rekan-rekan nih. Ada Deputi Bidang Pemasaran Ibu Nia, ada Direktur Pemasaran Pak Vincent, kabar Pak Kepala Biro Komunikasi Ibu Ayu, dan ada Pak Joko juga tadi saya lihat sekilas. Dan ada berapa? 92 yang terhubung di acara ini, dan mungkin lebih lagi melalui platform streaming. Saya ada sedikit materi yang ingin saya share, cepat-cepat saja. Jadi ini tentang bagaimana peran media untuk membangkitkan optimisme dan industri pariwisata kita. Bisa di-share slide pertama, bahwa media itu perannya super duper penting. Teman-teman media ini mendengar kabar program kebijakan justru pertama kali, jauh lebih duluan daripada saya, bahwa kadang-kadang media bisa tahu kebijakan-kebijakan dan perkembangan dari sumber yang pertama, dan selalu menyampaikan pertama kali. Terkadang saya dapat berita-berita tentang kolega saya di pemerintah maupun di dunia usaha itu justru dari teman-teman media. Dan kelihatannya struggling ini, slide saya belum naik. Dewan Pers sempat menyampaikan Indonesia punya media massa terbanyak di dunia. Alhamdulillah. Nah, ini membantu pulihnya ekonomi karena lewat teman-teman media, termasuk sosial media, sektor pariwisata ini punya daya ungkit untuk ekonomi yang dahsyat. Nanti kalau nggak bisa di-share slide-nya, nanti saya kirimkan saja ke panitia, tolong di-share. Nah, ini kita harapkan membantu lebih dari 34 juta lebih masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya ingin menebar harapan. Untuk membangkitkan ekonomi, kita perlu protokol kesehatan. Kita perlu atasi pandemi ini dengan disiplin. 3M, 3T, dan 3G. G-nya apa? Gercep, gerak cepat. Kita nggak punya banyak waktu. G kedua, geber, gerak bersama. Kita nggak bisa sendiri-sendiri, harus bergerak bersama. Dan G yang terakhir adalah gaspol. Gaspol itu adalah menggarap semua potensi agar kita bisa bertahan dan kita bisa membangkitkan ekonomi kita. Arahan dari Presiden dan Wakil Presiden sangat jelas ya, bahwa kita harus percepat kesiapan 5 destinasi super prioritas.
dengan platform program inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kita punya juga keinginan agar ada aspek K4, yaitu kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan juga keberlanjutan lingkungan. Ini harus menjadi aspek 360 derajat. Dan ekonomi kreatif diharap menjadi lokomotif pembangunan untuk keluar dan membangkitkan optimisme. Slide selanjutnya, saya ingin share potret kita sekarang nih. Sedih deh, potret kita ini memang lagi betul-betul prihatin, guys. Forum Wartawan Daerah mudah-mudahan ikut bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita segera terbebas dari pandemi. Karena sektor yang paling terdampak ya kami. Kunjungan wisatawan mancanegara jeblok dari 2019 turunnya hampir 75%. Wisatawan Nusantara turunnya 30%. Dan karena kunjungan dan pergerakan wisatawan menurun, total hampir 1,5 juta lapangan pekerjaan terdampak pandemi. Tapi kami yakin badai pasti berlalu. Kayak judul lagu ya, badai pasti berlalu. Nah, setelah kita menahan badai, biasanya kita harus menjemput terang. Biasanya ada pelangi di penghujung badai. Dan jika semua sektor terdampak, tahapan yang paling kritikal ini justru ada di tahap pemulihan. Bagaimana kita membalik kurva wabah bersamaan dengan secepatnya memulihkan ekonomi. Kita lihat di slide ini bahwa tenaga kerja ternyata langsung berdampak kepada ekonomi. Silakan di slide selanjutnya kita lihat bahwa PDB kita share-nya 7,26% untuk ekonomi kreatif. Masih bertumbuh tahun 2019, tapi tahun 2020 kita minus 2,49 dan dari tenaga kerjanya juga minus. Kita harapkan di 2021 ini akan rebound. Slide berikutnya, saya yakin semuanya diawali dengan kenaikan lapangan kerja di sektor utama ini seperti pariwisata dan ekonomi kreatif. 2021 kita melihat tren pemulihan berlanjut. Pariwisata kita harapkan tumbuh lapangan kerjanya 3-4% dan ekonomi kreatif tumbuh 2,34%, 2-3%. Nah, kita harus gerak cepat nih, guys, untuk merestrategi dan juga membangun pondasi untuk kebangkitan sektor parekraf kita. Sektor parekraf memang paling terdampak. Kita bertahan dan berbenah di tahun 2020. Semakin besar tantangan, semakin tinggi juga ujian, semakin besar juga hasilnya nanti jika kita bisa mampu melalui ini semua. Saya optimis dalam 10 tahun ke depan kita akan mencapai keunggulan pariwisata domestik dan internasional menjadi destinasi wisata pilihan di Asia. Tahun 2021, tahun pemulihan, kita awali kebangkitan. Kita gerak cepat untuk bangkit bersama. Jadi setelah tersungkur, kita sekarang dalam proses untuk berdiri kembali, berjalan, dan kita harap bisa juga berlari setelah itu. Slide berikutnya, upaya tanggap darurat kita ini seperti diperlihatkan di sini, pemerintah telah melakukan emergency responses, membangun ketahanan dan menyelamatkan perekonomian. Program-programnya fokusnya di perlindungan sosial, stimulus, dan padat karya. Kita harus pastikan kantong daripada masyarakat itu tidak kosong, tapi kantong itu terisi sehingga mereka bisa berkonsumsi. Kemenparekraf melanjutkan turunan kebijakannya berupa program emergency, tanggap darurat, dengan pola bahwa kita ingin memberikan bantuan keuangan segera ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif karena dampak pandemi ini mengganggu arus kas dari pegiat ekosistem parekraf kita. Dengan bantuan ini diharapkan pemberian subsidi, bantuan, dan hibah ini kita masuk ke 4 tahap simultan terintegrasi untuk pemulihan kita. Slide berikutnya. Pertama, persiapkan arah normal baru. Jadi itu yang sangat penting. Kedua, persiapan untuk destinasi 360 derajat.
Nah ini kita lihat polanya, ada gerakan Indonesia Bisa, bersih, indah, sehat, aman, kebijakan fiskal, moneter, market intelligence, nanti silakan dibaca sendiri. Slide berikutnya, ini penting sekali, ada 5 destinasi super prioritas yang di belakang saya ini, ada Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Gerak cepat ini harus diikuti gerak bersama, geber. Nggak bisa sendiri, ada multi stakeholders. Bisa dilihat di sini, tambah dunia usaha dan masyarakat. Total pembangunan infrastruktur ada 258 proyek, hampir 20 T guys. Ini uang tidak sedikit. Nah inilah kita ingin bahwa kita pulih kembali. Tapi kembali bicara mengenai pulih, ya harus Bali pariwisata. Slide berikutnya kita akan tunjukkan bahwa fokus-fokus kita ini selain daripada 5 destinasi super prioritas adalah tulang punggung pariwisata kita adalah Bali kembali. Nah ini Danau Toba, Likupang, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika sudah kita lengkapi dengan kegiatan-kegiatan. Next slide. Nah ini menyeimbangkan di Bali ini adalah permintaan dan penawaran. Selain daripada mempersiapkan agar kita patuh protokol kesehatan dan protokol COVID-19 yang ketat dan disiplin, perbaikan SDM dan infrastruktur, dari sisi permintaan kita akan membangun demand dengan memberikan stimulus, paket tour, MICE di tiap-tiap destinasi wisata bekerja sama dengan stakeholders lainnya. Lalu kita jemput peluang pemulihan COVID ini, kita seimbangkan dan kita onboarding UMKM. Next slide. Data per Januari 2021 itu kita sudah mendapatkan 4,1 juta UMKM yang telah onboarding. 2 kali lipat lebih dari target semula yang hanya 2 juta UMKM. Dan kita juga melihat bahwa sebagai quick win ini adalah desa wisata. Di seluruh Indonesia sedang dikembangkan hingga tahun 2024. Kita tetapkan quick win ini bahwa di Bali kita fokuskan mendorong gagasan yang sempat saya lontarkan di awal tahun, yaitu persiapan travel bubble, persiapan membuka Bali kembali, diawali dengan kepatuhan 3M, ketelitian 3T, dan juga vaksinasi untuk pekerja pariwisata dan masyarakat di Pulau Dewata. Ini sudah mulai berjalan. Jadi salah satu target kita adalah wellness tourism, culinary tourism, sports tourism, edu tourism. Ini adalah bagian dari quick win pertama. Quick win kedua adalah onboarding UMKM tadi. Kita sekarang sudah 4 juta, target saya tahun ini kita bisa dapat 6 juta. Jadi total 10 juta UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital economy. Dan yang terakhir adalah desa wisata. Saya yakin bahwa desa wisata ini akan menjadi game changer, akan menjadi sesuatu yang berbeda, bahwa wisata pedesaan yang berkelanjutan ini akan mengakselerasi pemulihan pariwisata, memulihkan ekonomi kreatif, membangkitkan ekonomi kita, tentunya dalam bekal, dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, sehingga kita juga menurunkan resiko lonjakan kasus. Terakhir, slide ini saya ingin share, slide terakhir. Klik. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together, yes, for WADA, we can do it. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Pak Menteri semangat optimis, kami juga semangat dan optimis Pak. Pak Menteri mohon izin, ada satu pertanyaan, apa bisa dijawab untuk teman media? Hanya satu? 3 juga boleh, kenapa cuma 1? Oh gitu, siap. Baiklah. Terima kasih BCA, terima kasih OCBC, terima kasih siapa lagi nih, Urban City, semua yang sudah mendukung, luar biasa. Memang rezeki anak soleh ya. Kemarin ada beberapa sponsor yang mau datang, saya bilang langsung ke Forwada, kita support 100%. Alhamdulillah, terima kasih Pak Menteri atas supportnya. Rekan-rekan media, ada yang ingin melakukan pertanyaan? Ada dari Pak Muhtar. Pak Muhtar, mendengar suara saya? Pak Muhtar. Ya, baik. Terima kasih Bang Zaki. Terima kasih Bang Zaki. Ya, Assalamualaikum Pak Sandi,
Pak Menteri kita. Saya dari urbancity.id nih Pak Sandi, Pak Menteri. Izin untuk bertanya Pak Menteri. Silakan, urbancity.id. Iya. Pertanyaan saya sederhana saja Pak Menteri. Pak Menteri punya program prioritas terkait dengan destinasi wisata super prioritas. Nah, kami hanya ingin update-nya seperti apa sampai hari ini Pak Menteri, progres pengembangannya seperti apa. Yang kedua terkait dengan percepatan yang akan dilakukan oleh Pak Menteri tadi, berikut jajaran Kementerian Parekraf. Estimasi Bapak bisa berapa lama dengan percepatan yang dilakukan itu industri pariwisata bisa berkembang atau bisa kembali pulih begitu Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Ya, pertama tentunya kita semua ingin sesegera mungkin memulihkan. Namun kita harus pastikan angka penularan COVID-19 ini dalam situasi yang terkendali. Dan PPKM mikro yang sudah dijalankan oleh pemerintah ternyata mampu menurunkan angka penularan COVID-19 secara signifikan. Dari pernah mencapai 15.000 per hari, sekarang ada di angka 5.000 sampai 6.000. Masih terus kita harus tekan ke bawah. Tapi ini adalah satu titik terang ya, satu angin segar agar kita lebih disiplin dalam mematuhi PPKM Mikro, dan karena PPKM Mikro ini ada tentunya skalanya jauh lebih kecil, kegiatan masih bisa berlangsung tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, jika melihat seperti itu, pertanyaannya tadi dari urbancity.id sama sekali tidak sederhana. Ini artinya jebakan Batman. Pertanyaannya sepertinya sederhana, padahal sangat rumit. Karena kita harus lakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Imigrasi. Saya baru bersama dengan Pak Doni Mornado dari Satgas COVID-19. Kita juga harus mendorong satu kesamaan pandang dengan Menteri Kesehatan, dengan Menteri Perhubungan. Luar biasa dari segi satu kolaborasi kolosal yang kita harus melibatkan KL dan juga masyarakatnya dan dunia usahanya. Jadi kalau ditanya waktu, saya ingin lebih optimis dan saya ingin menebar harapan. Saya ingin menyampaikan jika kita terus berdisiplin dan angka COVID-19 ini bisa terus ditekan, saya melihat kuartal kedua dan kuartal ketiga ini kita mulai meningkat dari segi event ekonomi kreatif dan juga pemulihan dari pariwisata dan kebangkitan ekonomi kita. Mohon dukungan dan doa dari teman-teman di Forwada dan urbancity.id. Terima kasih.